Dan untuk membahas mengenai kondisi market pada sore hari ini pemirsa, kami akan berbincang bersama dengan Andri Zakarias, Head of Technical Analyst PT BNI Sekuritas. Selamat sore Pak Andri. Selamat sore Pak. Pak Andri, bisa dengar suara saya dari studio dengan jelas? Selamat sore. Oke, kami tampilkan terlebih dahulu pemirsa ya. Nomor yang bisa Anda kontak begitu ya melalui line telepon interaktif maupun WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Andri, bisa dengar suara saya dengan jelas, Pak? Mungkin untuk Zoom-nya? Ya bisa. Ya, akhirnya ya Pak ya. Apa kabar Pak Andri? Alhamdulillah baik. Oke, udah lama nih kita nggak ngobrol Pak. Ya. Sehat ya Pak ya? Ya sehat, alhamdulillah. Kondisi market kita ini masih tergolong cukup sehat tidak Pak Andri? Dengan pelemahan hari ini, kok melemah lagi sih Pak menurut Bapak, indikasinya apa? Ya karena masih konsolidasi ya, karena juga kan dalam negeri juga ada positifnya karena juga pelonggaran dari PPKM level 3 dan juga tapi dari luar negerinya ya, eksternalnya kurang bagus ya. Jadi karena isu tapering, jadi ini yang mendorong ya market masih bolak-balik ya di bawah 6.000 untuk beli, di atas mendekati 6.200 terjual. Jadi emang kondisinya juga indeks kita sudah overbought sejarah ya, mengalami sedikit market taking. Oke, ini adalah koreksi wajar. Tadi Anda katakan di bawah 6.000 beli, di atas 6.200 upayakan untuk mulai profit taking. Berarti range-nya di level-level itu ya Pak ya? 6.000 sampai 6.200 ya range. Oke, masih ada peluang berarti indeks turun ke bawah 6.000 Pak? Ya masih ada ya, karena juga sentimen global ini kan masih akan mungkin volatile. Jadi Evergrande pun kalau saya lihat sih belum selesai ya kasusnya juga isu tapering ini. Nanti juga kan kita menghadapi apa namanya bank sentral atau misalnya pidatonya Chairman Powell ya nanti hari Selasa Rabu ini juga yang kemungkinan akan membahas mengenai isu tapering. Jadi ini juga isu aksi profit taking juga. Pak Andri tidak melihat bahwa ada kemungkinan Evergrande ini sudah di price in, kemudian tapering juga karena kan isunya sudah cukup lama bergulir, berbulan-bulan diantisipasi, sehingga kalaupun faktanya benar-benar tapering diputuskan waktunya kapan, dalam waktu dekat, malah mungkin marketnya akan sudah mulai rebound karena ada kepastian. Ya biasanya sih market kan biasanya antisipasi itu biasanya mau menjelang taperingnya, tapi ini kan masih lama kan taperingnya kemungkinan di bulan November ya. Jadi menjelang bulan November ya saya pikir market kemungkinan masih akan konsolidasi dulu. Karena kita belum tahu taperingnya The Fed ini berapa miliar dolar, karena kan ekspektasi pasar cuma 15 miliar dolar. Oke. Kalau lebih dari itu kemungkinan akan koreksi cukup dalam ya? Ya, pasar akan panik ya, kemungkinan koreksi akan cukup dalam. Karena apa? Karena sentimen dari apa namanya quantitative easing dari The Fed ini ya, misalnya pembelian aset ini kan juga berkurang, berarti ini kan mengurangi juga ya sentimen positif ke market juga. Kalau pekan lalu yang menjadi bintang dari saham-saham adalah emiten batubara. Nah, kalau hari ini yang menjadi rekomendasi dari Pak Andri apa? Nanti akan kita bahas sambil kita memperbaiki komunikasi antara studio dengan Pak Andri ya. Kita jeda dulu pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, saham pilihan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kembali kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Andri Zakarias, Head of Technical Analyst PT BNI Sekuritas. Pak Andri, sudah bisa dengar suara saya dengan baik ya Pak ya? Ya bisa Pak Frisa, bisa. Oke, Pak Andri, kalau Anda katakan IHSG masih berpeluang konsolidasi, kemungkinan terburuk masih bisa turun di bawah 6.000 terkait dengan sentimen luar yang lebih mendominasi ya, tapering, kemudian juga Evergrande. Peluang yang bisa dimanfaatkan apa nih Pak? Lebih ke masih tambangkah atau yang lain? Ya sebetulnya bisa untuk ini ya, untuk kita rotasi soroti sektor ya. Ya kalau misalnya sekarang kan emang trennya kan lagi bagus untuk apa namanya, untuk trennya kan batubara lagi naik ya, mining dan juga dilihat emang apa namanya kayak perbankan juga sebagian juga ada saham-saham yang sudah oversold, saham teknologi pun juga sektornya pun juga di area oversold ya, jadi murah. Dan juga lihat infrastruktur juga masih bagus, banyak lah. Properti konstruksi pun juga kalau saya lihat masih bisa menguat ya.
untuk jangka menengahnya. Jadi memang saya pikir bisa untuk kita antisipasi ya rotasi sektor ini. Jadi melihat sekarang batubara lagi naik, ya kita manfaatkan beli saham-saham batubara, nanti akan rotasinya akan berubah lari ke saham-saham logam ya. Oke. Berarti batubara, teknologi, infrastruktur, properti masih banyak yang tergolong oversold atau di harga bawah ya Pak ya? Iya. Layak untuk dikoleksi. Kita lihat saham pilihan dari BNI Sekuritas pada sore hari ini. Yang pertama pemirsa ada BBRI, direkomendasikan dengan support 3.500, resisten di 3.880, kalau itu tercapai bisa ke 3.989, buy on weakness. Elsa dengan support 286, resisten di 320, resisten kedua di 340, spekulatif buy. Adaro 1.440 support, 1.550 target pertama, dan 1.600 target kedua. Direkomendasikan juga buy. Dan Friend 110 sebagai support, resisten atau target terdekat di 125, target berikutnya di 130, juga spekulatif buy. Berbicara mengenai batubara, yang paling Anda highlight adalah Adaro nih Pak ya. Semenarik apa Adaro secara teknikal? Ya sebenarnya kalau melihat dari harga batubara ya, saham-saham emiten di Indonesia ini sebenarnya relatif murah ya. Contohnya kayak Adaro, PTDA ya. Sekarang kan harga batubara ini kan kalau kita proyeksi kan bisa menuju ke $214 sampai dengan $242. Jadi kita akan mengalami masa kejayaan batubara sama seperti tahun 2008 ketika boomingnya komoditas. Ini karena juga efek dari super cycle ya. Karena dari pandemi COVID ini ya, menurunkan supply ya, tapi meningkatnya demand ini mendorong ya saham Adaro sangat lebih murah ya dibandingkan dengan PTDA dan lain. Memang target kita sih untuk jangka pendek 1.600 ya, tapi untuk jangka menengah kita bisa mencapai 2.000 sampai 2.100 untuk Adaro ya. Jadi memang polanya Adaro ini memang ya, masih relatif murah ya dibandingkan kita compare dengan harga batubaranya. Ya, jadi kalau melihat batubara masuk di harga besok di pembukaan boleh Pak 1.510. Ya kalau lihat sekarang ini kan Adaro closingnya kan kurang bagus ya di sini kok. Bearish trend bar ya, candle bearish trend bar artinya ada pembalikan tren. Jadi seharusnya kita bisa cicil beli di sini, beli di support tadi 1450 sampai dengan 1.500 untuk cicil beli ya. Stop loss-nya di bawah 1.400, targetnya 1550 sampai dengan 1.600. Oke, belinya di 1.450 sampai 1.500 ya Pak ya. Stop loss ya. Kalau turun di bawah 1.400. Masih ada peluang ke 16.000. Ke 1.600 sampai dengan 1.600 bisa sampai. Ya. Baik, sampai dengan 2.000 ya? Ya untuk medium term 3 sampai 6 bulan ya. Baik, itu dia rekomendasinya untuk Adaro. Kemudian juga tadi Anda merekomendasikan yang mirip-mirip ya, Elsa. Ya Elsa juga kita rekomendasikan kenapa? Karena baru break ya. Baru break resistennya di 296, ya, hari ini closingnya di 304. Jadi ini pun juga baru hari pertama naik, ya sinyalnya juga dari netral to bullish, jadi artinya belum di area overbought. Tambah juga harga minyak kan sekarang lagi melejit ya, mendekati level tertingginya di $77 per barrel ya untuk tertinggi tahun ini. Jadi artinya dari sentimen sektor juga kan indeks energi juga terlihat bahwa sekarang ada switching rotasi dari saham batubara ya, ke saham energi ya. Jadi juga dialami juga oleh saham Medco juga. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk kita untuk spekulatif buy ya. Dengan targetnya 320 sampai 340 untuk Elsa. Oke, 320 sampai 340 jangka pendek untuk Elsa, spekulatif buy karena baru saja break. Skenario buruknya bagaimana Pak kalau nggak lanjut kenaikan untuk Elsa? Ya kalau lihat di sini memang kalau stop loss-nya dia di closing-nya di 284 ya. Ya selama masih di atas 284 saya pikir kayaknya menuju ke 200 hari moving average-nya di 330 dan 333. Jadi antara 320 sampai 340 untuk range target. Baik. Kemudian kita beralih ke BBRI. Dari perbankan kenapa BBRI yang paling Anda pilih? Ya kalau lihat memang kan BBRI kan diskonnya kadang sudah relatif lebih besar ya dibandingkan kita lihat dibandingkan rekan-rekannya kayak BMRI sekarang masih di harga 6.000, BBNI pun juga masih di harga 5.000, tapi BBRI ini sebenarnya sudah koreksinya sudah cukup dalam ya dari tertingginya 4.900 sampai dengan 3.500. Jadi dengan kemarin rate isunya kemarin ya seharusnya memberikan peluang juga untuk para investor mendapatkan barang bagus dengan harga murah.
gitu. Oke, Jadi kalau barang jangka bagus pendek, dengan harga murah ya. Karena ya. harga wajarnya di level berapa seharusnya BBRI? Kalau lihat dari teknikal sih seharusnya kalau dari medium term sih seharusnya hati-hati ya, masih bisa di bawah 3.500 untuk jangka menengahnya. Karena ini biasanya kan konsolidasi ini retisunya kan cukup besar nih, 92 triliun. Ini juga seharusnya mendorong BRI ini masih dalam fase konsolidasi untuk jangka pendek. Oke. Tapi kalau untuk jangka menengah panjang sampai dengan kuartal 4 ya saya pikir bisa menuju di atas 4.090 sampai dengan 4.240 ya. Jadi bagusnya untuk jangka menengah panjang ya untuk Jangka BRI. menengah panjang ya. Ini adalah pilihan Ya. tidak hanya jangka pendek, tapi Pak Andri memberikan pilihan untuk jangka menengah panjang, yaitu BBRI. Kesempatan barang bagus, harga murah ya. Tapi jangan berharap ini Ya. untuk jangka 1 bulan 2 bulan, tetapi untuk jangka Ya. ngomongin tahun begitu ya Pak? Ya, minimal 3 sampai 6 bulan ya. 3 sampai 6 bulan. Oh oke, berarti nggak terlalu lama sebenarnya Pak ya? Ya, betul. Dan yang terakhir adalah Friend. Kenapa bukan Telkom, Indosat? Mengapa harus Friend, Pak? Ya, karena Telkom ini kan kita lihat emang prospeknya kan cukup bagus ya. Dengan harga sekarang murah, sekarang masih di bawah 120 ya. Yang belum naik ya. Di antara konsolidasi kita lihat kan kenapa kita ngerekomen Telkom kan sudah naik duluan ya. Kemarin 3.000 rupiah, sekarang udah 3.500-an. ISAP pun sekarang udah di atas 6.000. Excel pun sekarang di atas 3.000. Jadi artinya peluang sekarang kita lihat peluang di sektor telekomunikasi ya paling ya kita lihat di sini juga kondisinya sudah mendekati oversold ya, bisa kita bargain hunting untuk Friend ya antara 115 sampai 120, stop lossnya murah di bawah 110, targetnya 125 sampai 130. Oke, itu dia ya saham-saham rekomendasi dari BNI Sekuritas, ada BBRI, Elsa, Adaro, Friend, sudah diulas secara teknikal. Kalau berbicara mengenai valuasi di emiten-emiten pertambangan, Pak, apakah sudah cukup mahal? Ya, kalau dibilang cukup mahal sih sebelum belum lihat update-nya, tapi kalau lihat dengan harga sekarang sih seharusnya tidak begitu mahal ya. Karena kita lihat compare dengan kejadian tahun 2007-2008 ya, sekarang ini sebenarnya masih setengah jalan ya. Karena kalau kita lihat memang targetnya kayak PTBA pun untuk technical bisa sampai untuk medium to long-nya bisa 2.900 sampai 3.600 ya. Sekarang dengan harga sekarang PTBA dengan harga 2.400, 2.500 kemarin tadi sempat mendekati 2.600 ya, saya pikir cukup murah ya dari valuasi maupun dari teknikalnya ya. Dan juga sama juga dengan DTMG ya, saham Adaro dan juga saham Indika Karya yang relatif kalau dilihat compare dengan harga batubaranya saya pikir masih relatif masih lagging ya dibandingkan kita lihat kenaikan saham logam seperti di tahun 2020. Baik, Anda lebih pilih batu bara atau logam, Pak? Untuk sekarang ini sih masih batu bara ya. Tapi kalau untuk akhir tahun kita switching ke harga logam, ke saham logam. Kalau untuk akhir tahun sudah mulai cicil logam harga emiten-emiten logam saat ini, misalnya Antam, MDKA, Inco, atau tunggu jelang-jelang akhir tahun? Ya semestinya dalam September Oktober ini memang bisa kita akumulasi ya cicil beli untuk saham-saham logam, karena kan kita lihat harga timah juga kan mencapai rekor tertinggi ya. Baik. Sudah melewati dari target dari BNI Sekuritas juga di 34.000, tersekarang sudah 36.000 dolar per metric ton, dan juga nikel pun sama, target kita masih 28.000 ton. Jadi artinya harga Antam sekarang ini seharusnya di atas 2.800 sampai dengan 3.000 ya, kalau melihat dari compare dari timah pun sama, seharusnya bisa di atas 2.600 sampai 3.000 kalau kita compare dengan harga timahnya. Jadi timah dengan harga 1.500, Antam 2.200, 2.300, saya pikir masih termurah estimasinya ya dibandingkan dengan harga batubara yang sekarang lebih naik. Baik. Itu dia rekomendasinya ya, untuk beberapa sektor sudah kita bahas. Tunggu saja terlebih dahulu kalau untuk saham-saham logam masih ada peluang turun mendapatkan harga lebih murah, Pak ya? Iya, betul. Oke, kita ke pertanyaan pertama dari pemirsa di rumah. Selamat siang Bapak, saya Ibu Widya di Tangerang. Selamat siang juga. Mau nanya, selamat sore sebenarnya, karena pertanyaan ini masuk dari tadi siang ya, saking takutnya nggak dijawab nih, Pak Andri. Tekim katanya, bagaimana ke depannya kalau udah diganti saham buka? Oke, punya Tekim kalau diganti saham buka bagaimana peluangnya katanya? Oh ya, kalau Tekim sih, ini kan masih dalam koreksi WFA-nya, jadi seharusnya Tekim bisa di bawah 6.700 sampai dengan di sini ada gap-nya di 6364 ya, 6.400, jadi saya pikir masih ada potensi turun.
Ya kalau untuk buka sebenarnya cukup bagus ya, karena kan dia baru masuk ke indeks EQ45 ya. Betul. Jadi kalau dilihat untuk jangka pendek sih di prefer sih emang ke buka ya, karena dia kecenderungan sih bisa naik di atas 905 sampai 970 untuk jangka pendeknya. Tapi kalau untuk jangka menengah juga sama juga, nanti juga ke depannya kalau Pekim bisa menyentuh di bawah, bisa ke 6.400 sampai 6.700 juga nanti akan terbang lagi ya, di atas 7.000 sampai 8.500. Jadi sebenarnya kalau Bisa untuk ke 8 ribuan? ya kalau untuk ini ya Pekimnya. Oke, Tekim. Kalau buka? Ya buka paling ya 905 sampai 970 jangka pendek. Tapi kalau untuk jangka menengah panjang target kita sih masih 1.100 sampai 1.300 ya untuk buka ya. Berarti di hold saja untuk buka, cut loss kalau turun di bawah level berapa, Pak? Kalau saya sih di 825 atau sampai paling ekstrimnya sih di 770 ya, low terendah. Berarti beberapa bulan ini. Strategi merubah dari Tekim ke buka ini cukup tepat saat ini ya? Ya sebenarnya dua saham ini masih konsolidasi ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat ya kalau kita prospek lebih jauh sih lebih bagus sih dengan kebuka ya, karena prospeknya kan cukup bagus, apalagi nanti kalau sampai ada rekan-rekannya nanti misalnya unicorn atau dekakorn nanti yang listing, contohnya kayak Goto, Teknologi lainnya, mungkin nanti prospeknya lebih bagus ya, karena sekarang ini kan sampai e-commerce ini kan baru cuma buka ya. Jadi nanti bagusnya mungkin di kuartal 4 kalau rekan-rekannya mulai IPO lagi ya. Prospeknya masih cukup oke, apalagi buka sendiri masuk dalam 5 indeks saham sekaligus, yaitu IDX 30, LQ45, IDX 80, JII, dan JII 70, pemirsa. Kami kembali ya untuk membahas mengenai pertanyaan Anda usai jeda pariwara berikut.